Bungkus, kalau kita melihat kemenangan Indonesia atas Korea Selatan tadi malam, ada yang perlu dirubah nggak, Bungkus, untuk pertandingan selanjutnya? Iya, jadi Yaman ini berbeda dengan Korea Selatan ya. Cara mainnya berbeda, kualitas pemainnya juga berbeda. Jadi kalau lawan Korea Selatan kita ini banyak ditekan, penguasaan bola akan dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Korea 68%. Lawan Yaman mungkin akan berbeda. Kita mungkin akan lebih punya kemampuan mengimbangi possession mereka. Nah, kita akan lebih banyak menguasai bola. Tapi jangan lupa, Yaman ini tim yang berbahaya juga dengan serangan balik cepat dengan bola-bola panjangnya. Karena itu saya berharap Coach Nova tetap bermain dengan dengan disiplin yang tinggi para pemain, tetap membuat pertahanan itu lebih kokoh seperti di pertandingan lawan Korea, tidak mudah terpancing para pemain untuk naik membantu serangan karena ingin segera meraih kemenangan, karena ingin segera mencetak gol. Kita tidak boleh menganggap remeh Yaman yang sudah mengalahkan Afghanistan dengan 2 gol ya. Mereka juga tim yang berbahaya dengan situasi bola-bola panjang yang sering mereka lakukan, bola direct dari belakang langsung ke depan. Pertahanan kita harus sangat disiplin supaya tidak kecolongan oleh gol-gol bola-bola panjang itu. Nah, yang kedua, pemain kita tentu harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang ya. Karena lawan Korea kemarin sempat ada beberapa peluang termasuk oleh Mirza yang gagal dieksekusi. Nah, lawan Yaman mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi. Kita punya kesempatan untuk mengunci peluang untuk lolos dari fase grup ini kalau kita bisa mengalahkan Yaman. Dan itu peluangnya cukup terbuka karena secara permainan sebetulnya Yaman masih di bawah Korea. Kalau game plan-nya tepat, saya yakin Coach Nova sudah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan. Kita punya peluang untuk mengalahkan Yaman. Iya, peluang tentunya ada, tapi kalau bicara soal game plan, Bungkus, apakah tetap harus dengan defensif atau perlu ada serangan-serangan yang lebih agresif nih dari timnas Indonesia U17? Iya, karena kita akan punya kesempatan menguasai bola lebih banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus memanfaatkan itu. Otomatis dalam permainan menghadapi Yaman kita tidak akan terlalu banyak bertahan di area sendiri seperti kemarin ya. Otomatis kita akan bermain lebih keluar. Dan itu yang saya sampaikan tadi, lebih hati-hati keluarnya. Kita keluar menyerang, tapi pertahanan tetap fokus menjaga kemungkinan serangan balik lawan. Karena Yaman ini senang melakukan bola-bola direct panjang dari belakang langsung ke depan, memanfaatkan kecepatan para pemain depannya. Nah, kuncinya kita ketika menyerang tidak boleh terlalu banyak pemain kita keluar dari area sendiri meninggalkan area pertahanan. Jadi pemain belakang tiga yang ada di jantung pertahanan ini tetap minimal harus dipertahankan. Entah itu 2 center back plus 1 orang bek kanan atau bek kiri, atau 2 center back plus 1 orang gelandang bertahan, itu tetap harus disiplin menjaga area pertahanan ketika kita sedang menguasai bola dan masuk ke area pertahanan lawan. Jadi mungkin strateginya bukan lagi defend counter seperti waktu lawan Korea kemarin ya. Kita pasti strateginya akan berbeda. Karena dalam sepak bola setiap pertandingan menghadapi lawan yang berbeda, strateginya akan berbeda, game plan-nya pun akan berbeda. Oke, game plan akan berbeda. Bungkus, kalau kita melihat tadi malam Indonesia berhasil menang atas Korea Selatan. Selanjutnya ada 2 pertandingan lagi. Kira-kira mentalitas yang tadi malam ini bisa terbawa sampai pertandingan selanjutnya kah, Bungkus? Iya, kita ini sebetulnya persiapan sebelum ke Piala Asia ini kan juga cukup panjang ya. Tim ini sudah mengalami TC cukup lama, mengalami banyak pertandingan, dan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di berbagai pertandingan, sebetulnya kita kalahnya juga hanya dari tim-tim yang betul-betul kuat. Misalnya Iran ya di laga terakhir, kita pernah mengalahkan Qatar, pernah mengalahkan Kuwait. Nah, Yaman itu cara mainnya kan juga kurang lebih seperti halnya ya Qatar atau Kuwait ya. Jadi pemain kita sudah tahu cara menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Tapi masalahnya anak-anak muda ini kadang-kadang labil ya, mentalnya gitu, kadang-kadang mungkin agak sedikit terlalu percaya diri. Nah, ini peran pelatih akan sangat penting. Pelatih harus selalu mengingatkan pemainnya untuk masuk ke lapangan fokus, tidak boleh meremehkan lawan, fokus mengikuti game plan yang disiapkan pelatih, dan tidak boleh membuat kesalahan sendiri. Itu tugasnya pelatih di tim usia muda ini sangat sangat penting ya. Jadi kalau pemain senior itu kadang-kadang kita cukup memberikan arahan, mereka sudah tahu bagaimana menerjemahkannya. Tapi kalau pemain usia muda, apalagi di bawah 17 tahun, pelatih harus betul-betul mengawal, istilahnya harus betul-betul mengikuti situasi di lapangan selama pertandingan berlangsung, tidak ada satupun yang terlewat. Nah, ini tugasnya para pelatih di bawah pimpinan Coach Nova. Saya yakin mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah tahu game plan-nya harus bagaimana, dan kalau melihat hasil-hasil uji coba 10 pertandingan terakhir yang sangat baik ya, saya percaya tren kemenangan ini bisa dipertahankan. Kalau Korea bisa mereka tahan dan tidak kebobolan, lawan Yaman pun saya percaya mereka bisa melakukan hal yang sama. Oke, Bungkus, masih ada 2 pertandingan lagi tanggal 7 April dan 11 April.
Kalau dari Bungkus, kira-kira prediksi melawan Yaman ini hasil skornya akan seperti apa, Bungkus? Iya, kita berharap lawan Yaman kita menang lagi, bahkan kalau saya sih 1-0 atau 2-1 pun nggak apa-apa, karena dua kemenangan akan mengunci peluang kita untuk lolos dari fase grup dan lolos ke Piala Dunia ya. Lawan terakhir kita kebetulan adalah tim yang paling remah di grup ya, Afghanistan. Jadi secara jadwal Indonesia ini sudah sangat nyaman, karena pertandingan tersulit sudah dilewati lawan Korea Selatan. Yaman levelnya di bawah Korea Selatan. Nanti Afghanistan levelnya di bawah Yaman, karena Afghanistan dikalahkan oleh Yaman 2 gol. Jadi mudah-mudahan tidak percaya dirinya berlebihan, tetap fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan. Saya percaya kalau itu dilakukan, kita akan punya peluang untuk lolos tidak hanya sebagai salah satu dari 2 tim yang lolos dari grup ini, bahkan menjadi juara grup pun tidak mustahil. Kita lihat ya nanti di tanggal 7 akan seperti apa. Bungkus, terima kasih banyak untuk insight-nya Bungkus. Pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Terima kasih, Bungkus. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.